Doa kita perempuan ngomel ya terus. Kalau cantik ngomel bagus, agak mending lah. Ini jelek ngomel lah. Haula wala quwata illa billah. Tak ada di sini ya. Kalaupun ada udah lama mati. Saya bahas tentang kalimat penutup yaitu bukan tak bisa tapi tak mau. Tak bisa dengan tak mau tuh beda enggak? Sebenarnya kita tuh tak bisa atau tak mau? Cuma bilangnya tak bisa. Coba kalau ada niat, ada jalan. Kalau tak ada niat, ngapa bisa gitu ayaman? Nih, ayat Qur'annya kita bahas hari ini di juz ke 3, 268. Al-Baqarah 268 nih mengingatkan saya juga tentang kelakuan saya. Jadi saya tidak nunjuk muka orang, lebih baik nunjuk muka seorang. Saat saya berpikir bahwasanya nantilah nunggu kaya gitu, baru mau bergerak. Nunggu kaya baru mau berbuat. Ternyata tak kaya-kaya gitu. Maka ada yang kalimat yang lebih tajam lagi, emang kayak pernah kaya aja. Coba tepuk sebelahnya. Gitu. Asyaitonu ya'idukumul faqra. Ya'idukum itu menjanjikan, itu sama dengan meletakkan kemiskinan itu depan mata kita. Jadi seolah-olah tuh nyata kemiskinan tuh. Padahal Fata Morgana, abang kakak pernah lihat Fata Morgana? Pernah? Kayak ada air gitu di sebelah sana. Padahal air itu tak ada. Begitu kita sampai itu tak ada. Nah, ya'idukumul faqra itu menjadikan kemiskinan terasa nyata di depan mata. Kalimatnya gini, contoh. Udahlah, jangan-jangan sedekah-sedekah juga gitu. Nanti miskin, anak cucu keturunan makan apa? Ya anak cucu keturunannya makan nasi lah. Ayah saya meninggal 2002. Atas izin Allah mama saya 22 tahun. JB, janda bahagia. Tetap hidup. Kemarin dengan izin Allah bisa sampai ke Mesir. Ada rezekinya bang kakak, ada. Ada abang kita, yatim piano, suami ayah ibunya meninggal dunia. Miskin dia? Tak ada. Tuh Bang Irfan Syarianto, yatim piatu, bapak mamanya hilang. Asyaitonu ya'idukumul faqra. Kata-kata ya'idukum itu pakai fi'il mudhari, menunjukkan sesuatu yang sedang, akan, dan terus-terus berulang-ulang. Artinya iblis itu, setan itu ganggu kita tuh berkali-kali. Dan antum lihat kalimatnya asyaitonu. Syaiton pakai bahasa Arab itu bentuknya jin dan manusia. Kalau setannya berbentuk jin, abang kakak akan bacakan ayat kursi, dia pergi. Dengar azan dia terkentut-kentut. Dalam hadisnya kan gitu. Tapi kalau setan berbentuk manusia, dia kentut dalam masjid. Sekarang pertanyaannya, mana yang lebih berbahaya? Setan berbentuk jin atau setan berbentuk manusia? Asyaitonu ya'idukumul faqra. Alah kau jak masih miskin, masa sedekah beras? Nanti aja nunggu udah kaya. Coba tepuk sebelahnya. Emang udah pernah kaya gitu? Abang kakak ayah bunda yang baik dan rahmati Allah. Wa ya'murukum bil fahsya. Ini yang saya bilang keji, kawan-kawan semua. Selama ini antum tahu keji itu perbuatan yang dilakukan oleh dari pusar turun ke bawah, termasuk seks. Ya kan, lagi bete itu LGBT. Kan dibacanya lagi bete. Itu penyakit keji, mungkar. Jadi sekarang nih kalau anak kita terlalu dekat sama laki-laki, kita harus hati-hati juga. Terlalu dekat sama perempuan, hati-hati juga. Baru kemarin ada siapa? Oh iya, saya di Jakarta ketemu sama seseorang yang dia mau bawa anaknya pindah ke Tarim Yaman. Anak kecil SD. Gara-gara di sekolahan teman kecilnya tuh perempuan, dia anak kecil perempuan mungkin sebesar-besar ya kelas 3 SD gitulah, kelas 3 kelas 4. Cewek ketemu sama temannya cewek juga di sekolahan, sekolah umum gitulah ya. International gitulah. Si cewek ini ngomong sama anaknya kawan saya nih, teman sekolahnya nih ngomong gini. Kamu tahu enggak? Aku nih lesbi loh kata dia. Kelas 3 SD. Kelas 3. Itu fahisyah, termasuk keji enggak? Keji karena melampiaskan hawa nafsu bukan pada tempatnya.
Laki-laki dengan perempuan pada tempatnya saja, itu kalau tidak dimasuki dalam jalur pernikahan, maka jadi fahisyah. Ini sekarang lagi rame fenomena yang sejenis. La haula wala quwata illa billah. Sedihnya dengarnya. Dan di situ kan ada kalimat tuh, wa ya'murukum bil fahsya, menyuruh kalian berbuat fahisyah, berbuat keji. Dan teman-teman semua ternyata Masya Allah tabarakallah, kita belajar hari ini. Selama ini saya pun pahamnya keji itu hanya zina. Ternyata pelit, kikir, bakhil juga bagian dari fahsya. Berarti selevel dengan zina dong. Bisa jadi satu grup tuh. Wa ya'murukum bil fahsya. Asyaitonu ya'idukumul faqra, menakut-nakutimu dengan kefakiran. Apa itu fakir Ayaman? Orang yang fakir itu adalah orang yang selalu merasa butuh, selalu merasa perlu. Artinya kalau bahasa kasarnya nih, fakir itu enggak pernah di Baitul Mal. Definisi fakir apa? Dalam asnaf mustahik, kebutuhan kan? Kalau orang miskin itu kan orang yang dia bekerja tapi pekerjaannya tuh enggak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan al-fakir, dia tuh enggak punya apa-apa tapi kebutuhannya. Nah sekarang pertanyaannya, orang-orang yang curi duit, merampok, itu miskin atau fakir? Kenapa udah punya 300 M masih ngerampok lagi? Kenapa udah punya ladang kelapa sawit ribuan hektar masih mau ngerampok tanah lagi? Dia miskin atau fakir? Islam mengategorikan dia sebagai fakir. Maka orang ini sebenarnya harus dikasih zakat. Dia fakir bukan miskin. Miskin tuh kerja tapi tidak cukup. Misalnya dia ojek online misalnya gitu. Keperluan dia misal 1,5 juta, dia dapatnya cuma 750.000. Nah itu miskin namanya. Tapi kalau fakir ini memang Allah, kalau yang asli ya, definisi yang asli ya. Fakir itu memang dia tidak punya pekerjaan. Misalnya mohon maaf ya, dia disabilitas, dia cacat, dia tidak bisa kerja lagi. Maka yang curi-curi itu, pencuri perampok tuh, itu cocoknya dikasih zakat dia. Nah saya ngerenung beberapa hari ini abang kakak. Ternyata bang kakak, sumber keberkahan itu dan sumber kebaikan itu mau ditinjau dari kacamata kesehatan, mau ditinjau dari kacamata kemanusiaan, mau ditinjau dari kacamata pendidikan, keilmuan, apapun, nanti ketemu abang kakak. Core of the core, sumber muaranya adalah rezeki. 2 abang kakak, pastikan rezeki yang dibawa balik ke rumah, rezeki yang halal, sifat dan zat. Tak ada diskusi dah nih. Karena rezeki haram bikin orang pelit. Percaya enggak? Percaya enggak? Benda itu didapat dengan cara yang enggak benar. Maka kalau diajak sedekah, diajak infak, diajak wakaf, enggak connect otaknya, enggak bisa nyambung. Kita nengok dia kaya, tapi dia selalu merasa kurang. Tapi anehnya beli motor hampir Davidson misal gitu ya. Modif mobil, bisa ada duitnya. Pergi ke luar negeri, ajak umroh, enggak sampai. Saya pikir dulu orang ini masa enggak cerdas. Ternyata memang ditutup sama Allah, dihijab sama Allah. Enggak diizinkan Allah untuk menginjakkan Baitullah dan seterusnya. Pelit sekali. Bakhil banget. Maka sekarang saya di mana-mana kesempatan, apalagi kalau ada kesempatan orang ramai, saya enggak mau buang-buang waktu. Sekian menit, 10 menit, 5 menit saya manfaatkan untuk menyampaikan pentingnya bawa duit halal. Kakak-kakak ada sini yang udah masih jadi istri, statusnya masih ada? Ada suaminya? Masih sadar? Tanya, "Pah, kami bisa tahan lapar, tapi kami tidak bisa nahan api neraka. Tolong bawa duit yang halal saja." Bilang sama Allah di atas sejadah, "Ya Allah, suamiku pergi kerja." Di atas sejadah 2 rakaat kakak angkat tangan sholat. Lalu bilang, "Ya Allah, tolong antarkan suami saya ya Allah ke tempat-tempat yang halal. Ya Allah, kasih dia rezeki ya Allah yang halal-halal saja. Banyak ya Allah, halal berkah." Doa kita perempuan ngomel ya terus. Kalau cantik ngomel bagus, agak mending lah. Ini jelek ngomel lah, haula wala quwata illa billah. Tak ada di sini ya. Kalaupun ada udah lama mati. Kami bisa tahan lapar ya Allah, tapi tidak bisa tahan panasnya api neraka. Kami takut sebagai istri, tidak mau ya Allah. Ya Allah, bukakan pintu rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak untuk suami hamba dan keluarga kami ya Allah. Wah, ini istri soleh. Hah, namanya apa, istri apa? Gitu.
Kita di rumah berdoalah. Gelar sejadah 2 rakaat tuh, Bang. Istri tuh, ya Allah, Robbi. Kalau lagi sholat ya, kalau lagi enggak sholat ya doalah. Suamiku bawa duit ya, enggak apa-apa banyak, yang penting halal. Daripada sedikit tapi haram. Betul enggak nih? Salah ngomong ke saya? Betul. Ucapanmu adalah doamu. Jadi pas suami pergi kerja, sebelum kita berkincah di rumah tuh kan, pakai daster baju perang tuh kan, udah siap baju perang nih. Perempuan tuh kan gitu, pakai baju perang dia. Wah, tuh kunci pintu, wah nyanyi Korea lah dia, wah ngereok lah dia apa-apa kan. Sholat dulu 2 rakaat, betuah. Oh betuah, istri solehah. Sebelum berkincah di rumah, salto-salto, jungkir balik, manjat dinding, apa bocor, genteng bocor ya kan, ganti gas, ganti lemari kan. Manjat di atas lemari. Nah, sebelum itu semua, sholat dulu 2 rakaat. Oh bahagia kalau suami itu. Apalagi kalau misalnya istrinya pakai mukena, ya kan, masih pakai mukena di atas sejadah, bikin video enggak sampai 1 menit. Semangat ya suamiku, aku mendoakanmu di atas sejadah. Oh, makan bakso di rumah Bu Wiwit, so sweet, apa? Itu pasti suaminya tuh kalau tadinya mau naik ke lantai 2, naik ke lantai 10 dia. Semangat, betul lah Mas? Coba. Apa rasanya kalau jenengan pergi kerja, lagi on the way, lagi gelantungan di bus gitu, tiba-tiba dapat SMS, dapat WA dari istri, semangat ya suamiku, aku mendoakanmu di atas sejadah. Gimana rasanya? Wah, langsung pulang beliau enggak jadi kerja. Gitulah jadi istri. Ini yang nge-WA kayak gitu istri orang. Asli abang kakak, kita nih laki-laki normal, suka juga digombalin. Tapi kalau yang ngegombalin istri sendiri di atas sejadah gitu, walah, gimana Bang Abu? Bang Abu lagi goreng nasi nih, tiba-tiba kakak kirim kayak gitu. Oh, semua digoreng, meja, kursi, apa sini? Wah, bukan cuma nasi goreng. Ya Allah, apa susahnya? Berapa detik sih? Coba kita bikin. Assalamualaikum suamiku, semangat ya mendoakanmu dari atas sejadah, semoga rezeki kita banyak, halal dan berkah. 7 detik ya. Tapi 7 detik itu bikin dia bisa bertahan berminggu-minggu. Suka, bangga dia. Takkan peduli. Kalau udah nengok ubur-ubur, enggak main ini. Enggak level, ini istri aku yang di rumah doakan. Ayo praktek, sekarang prakteknya. Tapi jangan kirim ke suami orang. Kenapa abang kakak saya bahas tentang rezeki halal? Karena adalah inti dari inti kebaikan. Doa tertolak ya gara-gara rezeki haram. Orang jadi pelit gara-gara rezeki haram. Maksud saya campaign kita nih, kita di internal kencengin. Tapi hebatnya Allah tahu ada mungkin rezeki-rezeki syubhat yang masuk ke dalam keluarga kita. Maka dibersihkannya pakai ziswaf, zakat, infak, sedekah, wakaf. Ini bikin kita selamat. Kalau ada yang bilang sambal adalah kunci, ini rezeki halal adalah kunci.